Yasir, yang mana sebagai ulama menunjukkan wasiat beliau terkait masalah sifat tawadhu. Apa di sini disebutkan wa qala ba'dhu, sebagian ulama mengatakan bi syarti wasiyati Syekhul Kamil Ibrahim Al-Mas'uli, di dalam kitab wasiatnya Syekh Ibrahim Al-Mas'uli, beliau mengatakan wa kamalu maqamit tawadhu'i, dan sempurnanya makom tawadhu itu. Jadi kata beliau, kalau orang tidak mencapai makom sempurnanya tawadhu yang betul-betul sempurna, kapan itu? Wa kamalul maqamit tawadhu'i, dan sempurnanya makom tawadhu seseorang itu la yahsulu, tidak mungkin terhasilkan, tidak mungkin dia peroleh illa bi syuhudil 'abdi fi nafsihi annahu duna kulli ahadin minal muslimin, melainkan bila mana dia punya sikap di hatinya bahwasanya dia memandang dirinya itu lebih bawah, lebih rendah daripada semua orang Islam. Itu pertama. Jadi syaratnya kata beliau, kalau ingin sampai titik makom sempurna tawadhu itu, pertama harus punya sikap hati, saya ini orang yang paling rendah di seluruh orang Islam. Sikap hatinya baru bisa sempurna. Ini yang pertama, belum lanjutnya berikutnya. Berarti ketika mana orang Islam, semua orang Islam selagi dia beriman kepada Allah dan Rasulullah dan hari akhir, maka kita memandang diri ini adalah di bawah mereka semua. Apa kecuali? Ini yang pertama. Siapapun dia. Kemudian wa annahu laysa 'ala wajhil ardi ahadun aktsaru isyanan, dan dia juga memandang bahwasanya tidak ada di permukaan bumi ini orang yang paling banyak maksiatnya melebihi dia. Nah, jadi seperti itu. Dia harus memandang dirinya ini, kalau dilihat di seluruh penduduk dunia ini yang berada di permukaan bumi ini, semua orang Islam yang paling banyak maksiatnya itu dia. Dia menganggap dirinya itu adalah orang yang paling banyak maksiat. Jadi memandang dirinya kalau ibarat itu di hadapan Allah, contohnya ini seperti ini, di hadapan Allah itu ibarat kertas putih. Ada satu titik hitam, nah titik hitam itu dia, yang lain putih. Nah, seperti itulah. Dia menganggap bahwasanya dia ini adalah orang yang paling rendah di antara seluruh orang Islam, kemudian dia orang yang paling banyak maksiatnya dibanding orang-orang yang lain. Urusan kenyataannya itu urusan lain. Yang penting sikap hatinya seperti itu. Mungkin kenyataannya dia orang saleh, tetapi perasaan dia itu orang yang paling banyak maksiatnya di antara seluruh hamba-hamba Allah yang ada di permukaan bumi. Kemudian berikutnya, wala aqallu adaban wa hayatan minhu. Dia punya pandangan tidak ada orang yang lebih sedikit adab dan malunya melebihi dirinya. Dirinya inilah orang yang paling sedikit adabnya, yang paling sedikit malunya. Orang lain itu adabnya tinggi, orang lain itu malunya besar, malunya tinggi. Kalau dia enggak, dia ini merasa kalau dirinya ini adabnya masih kurang, malunya masih sedikit. Seperti itulah dia memandang dirinya. Baru bisa sampai kata Syekh Ibrahim Al-Mas'uli makom tawadhu yang sempurna. Kalau belum seperti itu, belum bisa sampai ke tingkat makom tawadhu yang sempurna. Dan ini ada sabilil yaqin, berdasarkan keyakinan. La ala sabilil dhann, bukan hanya persangkaan. Jadi kata beliau syaratnya harus yakin. Maksudnya gimana? Maksudnya merasa seperti itu, memang merasa yakin betul. Saya ini yang paling hina, saya ini yang paling banyak maksiatnya, saya ini yang paling rendah di antara seluruh Islam. Memang rasanya yakin, bukan kira-kira. Memang saya yakini saya ini orang paling hina di antara seluruh orang Islam. Memang saya yakini saya ini orang yang paling banyak maksiatnya dibanding seluruh orang Islam yang ada di dunia ini. Memang saya ini orang yang paling sedikit malu dan adabnya di seluruh dunia ini. Orang Islam, di antara orang Islam. Memang berdasarkan keyakinan, bukan hanya mengira-ngira, setengah-setengah perasaannya. Memang atas dasar yakin. Barulah kata beliau, ini mendapatkan makom tawadhu yang sempurna. Fa inna man ra'a nafsahu, karena sesungguhnya orang yang melihat dirinya bahwa hati dalam usati lebih tinggi daripada salah satu pelaku maksiat. Ini kata beliau, karena sesungguhnya siapa saja kapan
dia memandang dirinya lebih tinggi daripada pelaku maksiat, ala ghairi wajhi syukri, bukan berdasarkan karena bersyukur pada Allah, faqad syara'a fi darajatil kibri, maka sungguh dia ini sudah mulai masuk ke perangkap makom atau derajat kesombongan. Kapan ada orang memandang dirinya lebih tinggi daripada pelaku maksiat dari kalangan orang Islam, langsung otomatis dia ini sudah masuk kepada levelnya derajat kesombongan. Dan itu memandangnya bukan karena dia merasa syukur pada Allah. Tapi kalau mandangnya karena rasa syukur, beda lagi berarti. Ada ketemu orang maksiat depan kita, maka kita di situ bersyukur, memandang diri ini baik karena bersyukur Allah berikan kita kemudian menjauhi kemaksiatan dibanding orang tersebut, dan kita bersyukur dengan keadaan itu tidak masuk. Dia kalau semata-mata tidak ada rasa syukur ketika melihat orang berlaku maksiat, kemudian dia mandang dirinya baik, tidak ada rasa syukur dengan kebaikan yang Allah takdirkan itu, maka dia masuk ke kesombongan. Tapi kalau dia melihat orang lain diuji oleh Allah dengan kemaksiatan, kemudian dia pandang dirinya, alhamdulillah saya tidak maksiat seperti orang itu, ini tidak masuk. Bahkan Bapak Ibu dirahmati Allah, ada sebuah hadis ini perlu kiranya, karena ini doa dari Rasulullah, kita amalkan dan kita hafalkan. Apa itu? Bani rajulin ra'a mubtalan. Tidaklah seseorang melihat ada orang lain diuji oleh Allah dalam urusan apa? Urusan dunia maupun urusan agama. Melihat orang ditimpa musibah, kecelakaan, itu sifatnya urusan dunia. Kemudian cacat, nggak ada kaki, nggak ada tangan. Kemudian diuji dengan kesulitan, masalah, itu ujian dunia. Ada juga yang ujiannya sifatnya agama. Itu tadi contohnya, bermaksiat, minum minuman keras, berjudi, kemudian melihat orang lain melakukan perbuatan-perbuatan kemungkaran yang lainnya. Maka kemudian dia mengucapkan doa ini, saudara Rasulullah. Apa doanya? Ungkapannya adalah syukur. Alhamdulillahilladzi 'afani mimma btalaka bih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi yang 'afani, menyelamatkan aku, yang menyelamatkan aku mimma btalaka bih, dari apa yang menimpa, baik urusan dunia maupun urusan agama. Kamu ditimpa urusan dunia, mungkin kecelakaan, mungkin dengan kesulitan, mungkin dengan musibah-musibah, ataupun diuji, ditimpakan musibah lebih besar, apa tuh? Musibah agama, ditakdirkan oleh Allah bermaksiat. Maka kalau orang itu mengucapkan ini, alhamdulillahilladzi 'afani mimma btalaka bi wa faddalani, dan Allah telah mengumpulkan aku ala katsirin mimman khalaqa tafdila, atas seluruh kebanyakan hamba-hambanya. Maka apa sabda Rasulullah? Lam yusibhu dzalikal bala, niscaya dia tidak akan ditimpa musibah itu selama-lamanya sampai dia mati. Jadi baik urusan agama, urusan dunia, kalau mengamalkan ini, Bapak Ibu dirahmati Allah, melihat orang ditimpa musibahnya empuk, musibah dunia bisa diamalkan. Ada orang, dia kita lihat depan mata mungkin tiba-tiba keserempet, kemudian ketindas sama truk, berserakanlah tubuhnya. Maka saat dia melihat itu, saudara Rasulullah melihat orang ditimpa musibah seperti itu, ini musibah dunia, tertimpa musibah dunia seperti itu, lantas dia baca doa ini, alhamdulillahilladzi 'afani mimma btalaka bihi wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila, lam yusibhu dzalikal bala ka'inna ma kana. Sampai dia mati, dia gak akan terkena musibah yang ditimpakan orang tersebut. Makanya saya katakan tadi, ini betul-betul doa luar biasa ya. Kalau kita tidak pengen ada musibah yang kita saksikan itu menimpa diri kita, maka kapan melihat itu, baca ya. Tapi syaratnya kata para ulama, tidak boleh sampai dengar kepada orang tersebut. Kalau kedengaran kan itu keterlaluan itu. Orang kejahatan, alhamdulillah, kan itu keterlaluan, itu syukur deh. Maka syaratnya kata Syekhul Al-Albani itu ikhfa'us shaut, suaranya dilirikkan. Bahkan kalau bisa cukup di hati saja. Mulutnya mau ngomong amin, tapi hatinya saja yang meminta. Untuk menjaga hati. Karena jangan sampai kita merasa senang orang yang ditimpa musibah.
Tetapi yang seperti itu anjuran Rasulullah. Melihat orang teruji, ditimpakan musibah oleh Allah pada baik itu tadi, apakah ketabrak, apakah khususan apa saja. Ada orang datang kepada kita ngeluh mengenai kesulitan bayar hutang, menidit-nidit gitu. Maka ini kan hujan dari Allah. Baca itu insya Allah kita tidak akan ditimpakan seperti apa yang ditimpakan kepadanya. Ini sabda Rasul. Begitu pula dalam urusan musibah agama. Musibah agama justru lebih parah. Musibah agama apa? Tidak mau sholat. Musibah agama apa? Maksiat, terang-terangan, maupun sembunyi. Apalagi terang-terangan. Maksiat, berjudi, minum-minuman khamar, main perempuan yang bukan mahram, yang bukan dihalalkan itu dia istrinya. Maka kita doa itu, insya Allah kita tidak akan terkena musibah yang ditimpakan kepada orang itu. Lihat orang berjudi langsung. Bahkan kalau dalam urusan maksiat agama, sebagai ulama justru ditampakkan doa itu. Nah, ini lain lagi pembahasannya. Kalau barang musibah dunia itu sebisa mungkin didirikan, jangan sampai orang yang tahu. Tapi kalau musibah agama, tidak masalah. Sebagian ada menganjurkan kalau kita punya kemampuan tujuannya untuk supaya orang itu berhenti. Nah, dia ada orang berjudi, lewat kita di situ, maka dianjurkan membaca kalimat alhamdulillah itu sekeras mungkin supaya dekat kepada dia. Tujuannya supaya orang itu berhenti, tidak masalah. Tetapi kalau kita mampu, takutnya orang tersinggung kita yang habis dikeroyok nanti. Nah, kalau takut dikeroyok, maka cukup di hati. Doa, alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Insyaallah apa yang kita lihat itu, musibah yang mengenai orang itu tidak akan kena kepada kita sampai akhir hayat kita. Nah, ada orang gila, ketemu orang gila, langsung baca itu. Alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Niscaya kita tidak akan terkena penyakit gila itu seumur hidup kita. Ini janji dari Rasulullah SAW. Nah, kalau memandang seperti ini tidak masalah. Jadi memandangnya itu, memandang pelaku maksiat itu, memandang dia dirinya itu sama dari keburukan dengan rasa syukur, itu tidak masalah. Yang tidak diperbolehkan kalau dia memandang orang lain remeh, pelaku maksiat itu remeh, tanpa ada